Mohon penjelasan Gus, siapa sejatinya nafsu dan apakah dia itu bagian dari diri kita atau berdiri sendiri-sendiri? Gitu nggih. Nggih. Siapa sih sejatinya nafsu? Tinggal melihat kita itu di posisi mana. Kalau di posisi di luar ahad, ya jelas nafsu adalah bagian daripada makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah. Dan di situ ada nafsiyah dan amarah, ada lawamah dan mutmainnah. Yang nafsiyah amarah itu masuk di dalam sifat basariyah, yang lawamah dan mutmainnah masuk dalam sifat basiroh. Dua kelompok ini sudut pandangnya atau visi dan misinya berbeda. Yang basariyah mengajak kita lalai pada Allah, roh ini diajak untuk lalai, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Yang basiroh mengajak untuk kembali kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Setiap saat Pak, dan waktu itu ocok-ocokan. Apa ocok-ocokan ya? Satu narik untuk lalai Allah, satu narik untuk ingat pada Allah. Mana yang kalah dan mana yang menang? Inilah yang Rasulullah katakan dalam satu hadis, sahabat, kita pulang dari perang kecil, jihad kecil. Nanti umatku akan menghadapi jihad yang besar. Itulah jihad memerangi melawan hawa nafsu. Tapi tidak dikupas sedemikian jelas Pak. Mas ayah kita dulu itu dengan bahasa isyarah, karena memang takut fitnah. Zamannya memang seperti itu. Lah, jikalau dipandang dari sisi proses menuju ke akad, otomatis siapa nafsu itu? Bagian daripada diri kita yang sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang fungsinya untuk menguji pada kita kesetiaan kita pada Allah. Satu. Dua, siapakah nafsu ini? Kalau saya jawab dari sisi hakikat, dari sisi akad, ini Allah ana. Karena selain Allah tidak ada. Lah kalau sudah duduk di situ, ya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Semuanya berhukum jaiz, wenang. Lah Allah sendiri ya Pak. Udah gini aja. Sampean punya rumah. Oke. Rumah-rumah sampean sendiri, jenengan tempat-tempati sendiri. Anggap saja tidak ada orang sama sekali di tengah hutan atau di dunia yang hidup Anda sendiri. Misalkan rumah itu milik sampean sendiri, jenengan kencing berdiri salah mboten? Rumah itu Anda kencingi salah mboten? Mboten, karena rumah Anda sendiri. Apapun yang jenengan lakukan suka-suka, karena panjenengan punya sifat jaiz. Wes, coba ada orang lain misalkan, entah itu tamu, langsung masuk tanpa permisi, salah mboten? Salah. Apalagi kalau sudah masuk di dalam kencing berdiri. Hah, gimana ini? Jelas salah. Jelas salah. Karena bukan rumahnya sendiri. Wes, iku pemahaman secara logis mawon Pak. Biar gampang mudah jenengan paham. Artinya gini, nafsu diri itu sudah muncul innani anallah di dalam diri jenengan setelah kefanaan selain daripadanya, maka
apa yang dikatakan nafsu dari itu tadi loh Pak, dari yang goda, melalaikan, yang satu mengajak ketaatan, ingat loh, di situ yang peran siapa? Tinggal kita melihat dari mana kita mensikapi nafsu. Apakah dari syariat apa hakikat? Kalau syariat jelas Pak, itu bagian daripada diri kita, makhluk, sama-sama makhluk. Makanya maksudku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau saya terjemahkan ayat ini secara individu, siapa ahli? Ya ini nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah, itu ahli. Kalau kita lebarkan ya anak, istri, saudara, bahkan umat, begitulah. Tapi kalau kita mensikapi nafsu aslinya, hakikatnya itu bagaimana? Nun vaksin, nafsu, diri. Kalau sudah pada ahad, kan selain Allah sudah tidak ada, berarti aku sendiri. Akhirnya tidak muncullah nafsiyah, lawamah, amarah, mutmainah, nggak muncul. Nama makhluk nggak muncul, nama roh nggak muncul, la ibsar, wa mubsar, wa bashar. Nama Allah pun tidak muncul. Akhirnya dimunculkan ben mudah ana. Dari proses la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Siap. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Gus, ini sebelum berdoa harus bertemu Allah dulu. Yang dimaksud bertemu Allah ini yang bagaimana Gus? Satu. Yang kedua, salam di dalam sholat itu salam untuk siapa Gus? Salam. Salam di dalam sholat ini Gus. Kiri kanan itu. Nggih. Ini salam untuk siapa? Nggih. Yang ketiga ini Gus, untuk mengalahkan nafsu ini bagaimana Gus? Nggih. Ngaten nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berdoa kita disuruh menemui Allah dulu. Terus bagaimana cara menemui Allah di situ? Ketika jenengan Allahumma, bahasa lesan nih, hati jenengan duduk di tajalli. Itu caranya. Ketika lesan berbunyi Allahumma dan seterusnya, hati kita harus ini wajah tu wajia alias bertajali, menetapkan apa yang berlaku di dalam akmal jenengan ini semata-mata menetapkan keakuan Allah. Tapi jangan diartikan Allah ndungo Allah. Iku lak boleh Allah loro lan. Apakah Allah minta Allah? Mungkin jenengan kita harus masuk pada bab masalah qadim ala qadim. Pujanya pada dirinya sendiri. Wong namanya ahad ya gak ada dua lah. Wes satu. Nomor dua, apa tadi? Apa? Hutang. Oh salam. Salam dalam sholat itu kita salam pada siapa? Hanya salam itulah yang banyak manusia tidak ada yang menjawab. Imam assalamualaikum, gak mungkin makmum jawab waalaikum, kan gak mungkin toh Pak. Ada terjadi enggak? Hadis salam itu untuk siapa? Pak, dalam diri kita ada dua unsur. Mohon maaf, kita di tengah-tengah, kiri dan kanan ada. Siapa? Kanan jenengan adalah sifat basiroh, kiri jenengan adalah sifat basariyah. Artinya, boleh saya katakan bahasa salam itu mengharapkan kepada kedua belah pihak itu
menghadap Allah. Taatlah kau pada Allah. Bahasa salam itu kan selamat. Bahasanya kita bisa selamat karena kita taat. Tapi entah itu paham maupun enggak. Kita selama ini sholat membaca salam kanan, assalamualaikum. Terus lagi Pak, kalau kita sholat jenazah beda tak? Lengkap malah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin nggak ada jamaah yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi, nggak ada. Dia pun mengikuti sebetulnya, yaitu tadi baik imam maupun makmum itu harus menyapa, mensalamkan terhadap sifat basariyah dan basiro supaya taat pada Allah. Tidak cukup sampai di situ Pak. Terbawalah kita ketika kita sebagai taziin menghantar jenazah, ditambah lagi ketika di makom wa'mudin nalkin, nah gitu dah. Kita dituturi lagi apa di situ tentang masalah penalkinan terhadap mayat. Isinya adalah lekaslah kau kembali kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Malaikat mungkar nakir. Ya fulan, ojo kaget nanti kau didatangi malaikat mungkar nakir, hanya tanya tentang masalah marabbuka manabiyuka dan seterusnya. Jawablah Allahu Rabbi. Itu maksudnya sebetulnya dikembalikan pada kita Pak, yang belum mengalami kematian. Lekaslah kita kembali pada Allah. Dalam konteks apapun iman, jangan terus beriman pada selain Allah. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau beriman hanya pada Allah dalam aspek apapun. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya apapun makhluk itu, kekuatan apapun, tapi ketika saat itu terjadi daya upaya itu semata-mata illa bil. Enggak, kita makhluk itu masih melihat orang, masih beriman pada makhluk. Inilah maksudnya. Makanya bisa nanti kalau Pak Mudin Nalkin gak ngomong masalah yang mukhotobnya itu tidak hanya ditujukan pada si mayit, tapi juga boleh ditujukan pada yang hadir taziin. Hei bapak-bapak jenengan sing rawuh ndang baliyo sira sebelum terjadi seperti ini pada Allah. Sebab kalau sudah terjadi ini, bagaimana Az-Zumar ayat 54, tsummalatun sorun, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah tatkala saat di dunia kesempatan yang diberikan Allah berpuluh tahun untuk kembali kepada Allah tidak lekas digunakan. Begitu. Yes, jadi salam itu terhadap diri kita sendiri. Makanya mengapa orang lain tidak jawab waalaikumsalam. Udah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengendalikan nafsu? Sederhana, cukup apa yang menjadi kehendak jenengan ataupun yang di luar kehendak jenengan, tetapkanlah itu kehendakku Allah. Jadi jangan pernah mengakui kehendakku makhluk, tapi tetapkanlah kehendakku Allah. Tapi kita tolong jangan diucap di lesan Pak, di muka orang lain. Kehendakku Allah, misalnya ambil duting-duting, ini salah paham nanti bahaya ya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula Beni saking Rangkarejo Gus. Jujur aja semenjak kula mengikuti pengajian tauhid atau Dinul Haq niki, terus terang hati saya semakin tenang, ayem. Dulu-dulunya belum, meskipun saya mengikuti lewat live streaming maupun tatap muka nih. Nah, niki pertanyaan kula niki, kula nate sharing kali teman Gus. Jadi kalau seandainya berziarah ke orang tua, tapi orang tuanya ini non muslim. Misalkan contohnya saya berziarah ke orang tua dan orang tua saya non muslim. Itu katanya sih doa saya nggak bisa nyampe. Nah, menurut syariat. Itu terus pun kalau dilihat dari kacamata hakikat, padahal kan namanya doa itu kan masing-masing roh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melakukan dzikir sirul asror di setiap aktivitas, itu kadang-kadang saya terhenti, terus tiba-tiba berapa detik atau menit saya ingat lagi. Itu memang prosesnya atau gimana? Tolong pencerahannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun alasannya, antara mukmin dengan wong kafir itu secara kacamata syariat memang tidak bisa diterima, nggak bisa, terhijabi, karena terhijab secara syariat. Mengapa terhijabi? Karena secara syariat kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Disitulah letak terhijabnya, di situ Pak. Siapapun kita secara syariat kirim donga mesti ning ati yakin aku yang kirim. Aku makhluk nih loh Pak ya. Ya inilah yang sebagai penghalang. Kan diterangkan di dalam Al-Quran terkait siapa itu? Nabi Muhammad itu. Nabi Ibrahim doanya tidak bisa diterima untuk pengampunan pamannya atau gimana itu, saya lupa. Itu secara syariat. Tapi bagaimana kalau secara hakikat? Hukum itu akan berubah Pak. Hukum itu akan berubah menjadi jaiz itu manakala Allah sendiri suka-suka Allah. Kalau pandangan hakikat itu mandang Allahnya ya, bukan mandang makhluknya. Artinya ketika kita berdoa, kalau itu memang secara hakikat jenengan tidak akan merasa diri jenengan yang melakukan. Justru di dalam hati jenengan keakuannya Allah yang melakukan. Kalau sudah yang melakukan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Walaupun secara hukum apa niku? Namanya kedaulatan. Hukum kedaulatan mengatakan siapa yang melanggar neraka, siapa yang taat surga. Ini dibalik, orang yang melanggar mesti ahli adab, tapi nyatanya di putusan akhir menjadi rahmat. Jikalau Allah yang melakukan seperti ini, siapa yang bisa protes? Siapa yang bisa menghalangi? Satu contoh, hanya gara-gara si wanita nakal meminumkan air terhadap anjing, dia jadi ahli rahmat. Terus siapa yang bisa protes? Nggak bisa. Sama dengan gini Pak, saya ini wali kota Surabaya. Hukum kedaulatan di sini
Siapa yang melanggar lampu merah ditilang. Ditilang. Undang-undang pasal dibuat itu tidak hanya satu kelompok, semua kelompok. Siapapun nggak boleh. Kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus berjalan terus. Tapi berhubung saya sebagai wali kota, lampu merah sasak. Tapi jangan diartikan saya memberikan contoh untuk melanggar aturan. Enggak, karena kewenangan. Polisinya sendiri malah memberi jalan. Apalagi saya presiden, gitu. Berarti kewenangan itulah Pak yang menjawab. Lah kita nggak ada kewenangan, ayo coba Pak. Di perapatan lampu merah ada polisi yang menjaga, kita nggak pakai helm, sudah kita terombol aja, pasti kita dikejar, ditilanglah kita karena tidak punya kewenangan, nggak punya. Siapa yang mempunyai kewenangan? Hanya Allah. Lah kita yang selama ini tidak berwenang, ya kudu difanakan. Tapi pun diartekno, hei menungso dadi Gusti Allah, aja ngono lho ya. Jangan lho ya. Mestinya hei manusia, hei nafsu, fanakan. Tiadakan dirimu. Kembalilah kepada Allah. Mungkin lebih sederhana seperti itu. Bahasa tauhid, jangan duduk di takholi, tapi duduklah di tajalli. Kalau sudah duduk di tajalli, andai kata Allah sendiri yang mengampuni, siapa yang bisa menghalangi? Nggak bisa tak? Nggak bisa. Artinya sampai ke makom orang tua, bertajalilah jenengan. Paham? Bon, satu. Yang dua apa tadi Pak? Lupa saya. Apa? Oh, sirul asrar, nyambung putus. Ya, oke. Ingat, para kekasih Allah itu diletakkan Allah di makom 3. Tadi sudah saya jelaskan, fana, kamil, bakok. Dan seluruh kekasih Allah ini mesti muaranya masuknya lewat sirul asrar. Urusan torikohnya, toriko apa terserah. Semuanya mesti muaranya itu masuk babus salam, yaitu sirul asrar. Yes. Ketika kita dimasukkan di makom kekasih Allah di fana, ya otomatis nyambung putus. Nyambung putus itu mesti. Bahkan lebih putusnya ketimbang loh ini loh wis kekasih Allah. Dikatakan kekasih Allah karena sudah masuk di musyahadah. Lah, pengen sampai gak putus nyambung alias nyambung terus, lanjutkan fastaqomu wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore jangan ada jeda. Hati kita melatih terus untuk berzikir, jangan ada jeda. Apa sakit Gus? Ya dilatih toh. Belum tanya gitu, ya gak budal, kuliah gak berangkat. Kita cemplungi, kita buktikan, kita praktekkan. Udah, aku pasti nanti jenengan ada nilai tambah nanti, nilai tambah. Wa minal laili fasjud, malam pun juga begitu, tawilan lailan tawilan, dengan malam yang panjang, gunakan hati untuk berzikir. Yes.
berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ya gak usah dihitung, yang penting dilakoni, pasti nanti ada perubahan. Lah jenengan tatkala dipindah Allah di pos kedua, yaitu di musyahadatul kamil, beda Pak Mun. Coro lepas itu enggak terlalu lama, enggak terlalu lama, sedikit sekali. Nah, dengan begitu ya terus sampai itu mengasah terus, zikir tadi diasah terus, sampailah jenengan itu di musyahadatul baqa. Kalau sudah di situ maka nggak bisa putus sudah, baik terjaganya dirimu atau tertidurnya jasmaniahmu, tetap ruhaniyahmu berzikir. Tidur napasmu tetap berzikir terus, hatimu. Begitu caranya Pak ya. Jadi kembali kepada cara nenek ingin putusnya reda, ada proses di mana jenengan itu nanti masuk di dalam surat Al-Insan 25-26, pagi sampai sore, malam pun juga begitu, sibuk terus tanpa jeda hati untuk berzikir. Lah kula repot kerja Gus, ya ambek kerja, ya oleh sedapat-dapatnya gitu. Pingin langsung oleh yang besar, oke, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan kerjaanmu, udah kamu duduk di tengah hutan atau duduk di pinggir kali sungai, udah nggak makan Gus, ya nggak tahu. Udah sibuk terus di situ, atau Pak di rumah suwung terus di situ, gak gila Gus, ya nggak tahu. Belum kok tanya gak gila, belum tanya nanti lapar bagaimana, berarti Kak belum kalau masih tanya lapar, masih tanya nggak gila, berarti belum siap gitu loh Pak ya. Oleh karena belum siap, udahlah lebih baik kita praktekkan sedapat-dapatnya di tengah-tengah kita itu, dengan di tengah keluarga. Dikatakan lakukanlah itu dengan semampu yang ada pada dirimu. Ngoten. Nggih, ada lagi. Sampun, nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah jam 9:30 kurang. Jadi mungkin jamaah juga banyak aktivitas lain habis ini. Mulai awal sampai akhir apa yang telah kita terima dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Gus, siapa sejatinya nafsu dan apakah dia itu bagian dari diri kita atau berdiri sendiri-sendiri? Gitu nggih. Nggih. Siapa sih sejatinya nafsu? Tinggal melihat kita itu di posisi mana. Kalau di posisi di luar ahad, ya jelas nafsu adalah bagian daripada makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah. Dan di situ ada nafsiyah dan amarah, ada lawamah dan mutmainnah. Yang nafsiyah amarah itu masuk di dalam sifat basariyah, yang lawamah dan mutmainnah masuk dalam sifat basiroh. Dua kelompok ini sudut pandangnya atau visi dan misinya berbeda. Yang basariyah mengajak kita lalai pada Allah, roh ini diajak untuk lalai, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu. Yang basirah mengajak untuk kembali kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setiap saat Pak, dan waktu itu ocok-ocokan.